Iranian fans. On the one side, you have fans coming to the stadium wanting to support their team. Then on the other hand, you have the political situation in Iran. In their opening match against England, the players refused to sing the national anthem. That was their way of protesting. And then in Iran's second match, tinggal nanti kita lihat masing-masing pelatih persiapannya seperti apa. Ya, tentu Coach John sendiri setelah 2 pertandingan nanti kan Coach John harus mempersiapkan FIFA Matchday di bulan Juni. In and around the stadiums. We've been in England in matches, and you cannot imagine with alcohol what they do. So yeah, it made a big difference. FIFA debuted a human rights volunteer program at Qatar 2022. More than 100 volunteers are positioned at every match and jelang FIFA Matchday Juni, stasiun TV Eropa kagum dengan kemegahan venue Indonesia. Sorotan internasional kembali mengarah ke Indonesia menjelang agenda besar FIFA Matchday bulan Juni. Kali ini, perhatian datang dari berbagai stasiun televisi Eropa yang menyoroti kemegahan dan kesiapan stadion yang akan menjadi venue pertandingan Timnas Indonesia. Tayangan-tayangan preview yang ditampilkan memperlihatkan kualitas infrastruktur yang dinilai semakin mendekati standar stadion top dunia. 2 stadion utama yang menjadi pusat perhatian adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Jakarta International Stadium. Kedua venue ini disebut sebagai simbol kemajuan sepak bola Indonesia, baik dari sisi fasilitas maupun pengalaman pertandingan yang ditawarkan. Bagi banyak media Eropa, apa yang ditampilkan oleh Indonesia menjadi sesuatu yang cukup mengejutkan. Selama ini, persepsi terhadap sepak bola di kawasan Asia Tenggara seringkali dipandang sebelah mata. Namun, tayangan yang memperlihatkan kondisi stadion di Indonesia justru membalikkan pandangan tersebut. Stadion Utama Gelora Bung Karno tampil sebagai ikon klasik yang telah mengalami modernisasi. Stadion ini dikenal memiliki sejarah panjang, namun kini dipadukan dengan fasilitas yang semakin canggih. Pencahayaan yang optimal, kualitas rumput yang terjaga, serta kapasitas besar menjadikannya venue ideal untuk pertandingan internasional. Sementara itu, Jakarta International Stadium menghadirkan nuansa yang lebih modern. Dengan desain arsitektur futuristik, stadion ini menjadi salah satu yang paling mencolok di Asia. Fasilitas yang tersedia di dalamnya bahkan disebut-sebut setara dengan stadion-stadion baru di Eropa. Stasiun TV Eropa menyoroti bagaimana kedua stadion ini mampu menghadirkan pengalaman yang berbeda namun saling melengkapi. GBK dengan atmosfer tradisional yang kuat, sementara JIS dengan teknologi modern yang mengesankan. Dalam berbagai tayangan, diperlihatkan detail-detail yang menjadi keunggulan masing-masing stadion. Mulai dari ruang ganti pemain, area media, hingga fasilitas penonton yang dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal. Tidak hanya itu, sistem keamanan dan manajemen penonton juga menjadi bagian yang mendapat perhatian. Standar yang diterapkan dinilai sudah mendekati praktik terbaik di Eropa. Bagi Indonesia, sorotan ini menjadi bukti bahwa investasi dalam infrastruktur mulai membuahkan hasil. Pembangunan dan renovasi stadion bukan hanya untuk kebutuhan domestik, tetapi juga untuk menarik perhatian internasional. Dalam konteks FIFA Matchday, kesiapan venue menjadi faktor penting. Pertandingan yang melibatkan tim-tim besar membutuhkan fasilitas yang mampu mendukung performa maksimal para pemain. Kondisi lapangan yang baik, pencahayaan yang memadai, serta fasilitas pendukung lainnya menjadi bagian dari standar yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, kedua stadion di Indonesia dinilai mampu menjawab kebutuhan tersebut. Namun, kemegahan stadion bukan satu-satunya hal yang menarik perhatian. Kombinasi antara fasilitas modern dan atmosfer supporter menjadi nilai tambah yang membuat Indonesia berbeda. Stasiun TV Eropa juga menyoroti bagaimana stadion-stadion ini akan dipenuhi oleh supporter yang penuh semangat. Visual tribun yang dipadati warna merah putih menjadi salah satu daya tarik utama. Bagi penonton internasional, ini memberikan pengalaman yang lebih dari sekadar pertandingan. Ada unsur budaya dan emosi yang turut hadir dalam setiap laga. Di sisi lain,
Kesiapan stadion juga mencerminkan profesionalisme dalam pengelolaan sepak bola. Ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam membangun fondasi yang kuat. Langkah ini juga membuka peluang untuk event-event yang lebih besar di masa depan. Dengan memiliki venue berkualitas, Indonesia dapat menjadi kandidat tuan rumah berbagai kompetisi internasional. Namun, tantangan tetap ada. Standar yang tinggi harus dijaga secara konsisten. Perawatan stadion, manajemen event, serta koordinasi antar pihak menjadi faktor yang harus terus diperhatikan. FIFA Matchday bulan Juni akan menjadi salah satu ujian penting. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki stadion megah, tetapi juga mampu mengelola event dengan baik. Bagi para pemain, bermain di stadion seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Jakarta International Stadium memberikan pengalaman yang berbeda. Kualitas fasilitas dapat membantu mereka tampil lebih optimal. Sementara itu, bagi penonton, kenyamanan menjadi faktor penting. Kursi yang baik, akses yang mudah, serta fasilitas pendukung lainnya akan meningkatkan pengalaman menonton. Stasiun TV Eropa melihat ini sebagai bagian dari transformasi sepak bola Indonesia. Dari yang sebelumnya dianggap biasa, kini mulai menunjukkan kualitas yang diakui secara internasional. Sorotan positif ini juga memberikan dampak terhadap citra Indonesia secara keseluruhan. Tidak hanya sebagai negara dengan potensi, tetapi sebagai negara yang mampu mewujudkan potensi tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menarik lebih banyak perhatian dari dunia internasional. Baik dalam bentuk pertandingan, kerjasama, maupun investasi di sektor olahraga. Namun, yang paling penting adalah bagaimana momentum ini dimanfaatkan. Indonesia harus terus bergerak maju dan tidak berpuas diri. Pengembangan infrastruktur harus diimbangi dengan peningkatan kualitas tim dan kompetisi domestik. Dengan demikian, kemajuan yang dicapai dapat bersifat menyeluruh. Apa yang ditunjukkan oleh stadion-stadion ini adalah awal dari perjalanan panjang. Sebuah fondasi yang kuat untuk membangun masa depan sepak bola yang lebih baik. Ketika pertandingan FIFA Matchday berlangsung nanti.